Shalom. Selamat pagi jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mohon perhatian untuk salam dan informasi Minggu tanggal 11 April 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan bahwa ibadah Paskah Koturempa akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2021 dilaksanakan melalui Zoom pada pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai dengan tema God is my victory dari Roma 8 ayat 31 sampai 37. Berita duka cita dari sektor 3, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Selamat Barus, orang tua dari Bapak Semangat Barus, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 di Medan, Sumatera Utara. Dari sektor 1, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Sandiara, orang tua dari Bapak Pendeta M. Asri, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Diundang untuk bangkit berdiri. Hosana Maha Tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tatanya, puji haleluya. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kristus Tuhan Raja dunia, yang bertata di atasnya. Dari segala jurusan, umat semua muliakan Dia. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada pada pagi hari ini
Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah, bersyukur, memuji, muliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Sepanjang seminggu Tuhan terus pelihara kami. Kau senantiasa hadir di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam program gereja yang telah terlaksana di bulan Maret. Itu juga semua karena kebaikan Tuhan, berkat Tuhan bagi gereja kami. Program boleh dilakukan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar Tuhan kami akan masuk dalam doa syafaat, doa permohonan kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan sucikan hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan di dalam hidup kami Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan, kami layak untuk memuji menyembah Engkau, dan kami juga layak untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di jemaat GKPI Citerep, juga jemaat Karawaci. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong, Tuhan angkat segala beban permasalahan yang ada Tuhan, baik itu permasalahan ekonomi, keluarga, juga pekerjaan. Biarlah jemaat Tuhan semakin giat untuk mencari Tuhan, menyerahkan segala permasalahan yang ada hanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin diteguhkan di dalam iman, pengharapan yang sungguh-sungguh hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkaulah Tuhan sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup untuk menolong bahkan menopang kami Tuhan. Di masa-masa pandemi Tuhan, banyak masalah persoalan yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baik itu pembelajaran bagi anak-anak yang mengikuti pelajaran secara online, semuanya kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang terus menolong supaya anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Meskipun secara manusia mungkin mereka sudah lelah Tuhan mengikuti pelajaran secara online, tetapi biarlah semangat yang dari Tuhan boleh Tuhan berikan bagi anak-anak kami Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pelajaran yang baik dari guru mereka walaupun dilakukan secara online. Biarlah juga di masa pandemi jemaat Tuhan semakin taat untuk melakukan protokol kesehatan di mana dan kemanapun kami pergi Tuhan, supaya kami tetap sehat, tetap terlindung dari virus corona ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pembangunan komplek gereja yang masih terus berkelanjutan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong bahkan memberkati. Dan juga rencana program kerja di bulan April kami serahkan juga semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami semua boleh melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya semua boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bogor, baik di seluruh Indonesia, di seluruh dunia Tuhan. Kami serahkan gereja yang ada, biarlah Tuhan yang terus melindungi gereja-gereja yang ada Tuhan, untuk boleh Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian bagi lingkungan di mana kami berada, dan boleh menjadi surat Injil yang boleh dibaca bagi mereka yang belum mengenal akan Kau Tuhan. Biarlah melalui gereja banyak jiwa diselamatkan. Biarlah gereja juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian di dalam kehidupan gereja kami dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pengurus GKPI Jemaat Citerep, juga pengurus GKPI Karawaci, seluruh hamba Tuhan, penatua, diaken, majelis, bahkan pengurus bidang, pengurus komisi-komisi juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu,
Biarlah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Berkati kami kesehatan, kekuatan, Kau cukupkan segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus semangat untuk melayani Tuhan, untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tetap setia untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pengurus sinode. Biarlah kiranya juga Tuhan yang terus memberkati, terus menjaga, terus memberkati mereka kesehatan, kekuatan. Berikan kesatuan hati untuk melakukan tugas tanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau tahu Tuhan, banyak permasalahan yang terjadi di negara kami. Biarlah juga Tuhan yang terus menolong, memberkati Bapak Presiden Jokowi juga wakilnya, bahkan Menteri Kabinet dan semua pejabat-pejabat yang ada di pusat baik di daerah-daerah Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugas tanggung jawabnya, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di negara kami, baik permasalahan ekonomi, permasalahan keamanan, kesehatan, khususnya COVID-19 Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang mengalami bencana. Biarlah kiranya juga Tuhan yang menolong untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Tuhan tolong keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, Tuhan hiburkan, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan di masa-masa saat ini. Mereka merasakan kesedihan, mereka merasakan kesusahan. Biarlah Tuhan yang menjadi penopang bagi mereka Bapa. Biarlah mereka semakin mencari Tuhan. Dalam keadaan susah, biarlah Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi keamanan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang terus menjaga, melindungi, supaya negara kami tetap berdiri teguh di dalam iman, pengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah juga ABRI, TNI semakin bergiat untuk menjaga keamanan negara kami. Berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka boleh terus menjaga NKRI, supaya kesatuan negara Indonesia ini boleh terjaga ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hanya mau berserah kepadamu. Apapun yang menjadi permasalahan di negara kami yakin dan percaya Engkau sanggup untuk menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa ucapan syukur kami, pengampunan dosa kami, bahkan doa permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang panjang
Kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita baca bersama-sama. Tetapi Bukan setiap hendaklah orang yang kamu menjadi berseru pelaku kepadaku, firman Tuhan, dan Tuhan. bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Ku tak mau hidup percuma, tiada artinya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada artinya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu menyenangkan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada artinya. Ku tak mau hidup percuma, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita untuk terus memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya, kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan dirimu di mezbahnya, sembahkanlah korban hidup, dan Roh yang kuasai hatimu. Jiwa, tubuh, rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, dan Roh yang kuasai hatimu. Jiwa, tubuh, rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendak-Nya, sampai tubuh rohmu dikuasainya. Serahkan dirimu di mezbahnya, di mezbahnya sembahkanlah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jiwa, tubuh, rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita satu di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Tak berhentinya kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat melalui pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau terus menyertai kehidupan kami. Di sini Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik, sedikit dari banyak limpahan berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi, khususnya di gereja kami Tuhan.
Pakailah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Kau berkati setiap hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini digunakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bersandar pada firman-Mu, dengarkanlah doaku ini, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, jiwaku yang lesu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara bagi kami, supaya ketika kami mendengar, Tuhan ajarkan kepada kami juga untuk melakukan firman itu siang dan malam, sehingga biarlah hidup kami bertumbuh, berbuah, berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali. Itu semuanya adalah karena berkat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan saat ini bertemakan tentang kerjakanlah keselamatanmu, yang terambil di dalam Filipi, surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat 12, sementara Bapak Ibu saudaraku sekalian ayat yang 13 sampai dengan seterusnya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu, itu adalah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, di dalam mengerjakan keselamatan, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya apa? Kiat-kiatnya apa? Ya, di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan beri itu sifatnya bukan pasif, tetapi sifatnya adalah aktif. Artinya apa? Ketika Tuhan sudah tolong kita, ketika Tuhan sudah mengasihi hidup kita, ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, maka tugas kita itu adalah mewartakan, mengabarkan apa yang menjadi kasih Tuhan, ya,
apa yang menjadi keselamatan yang Tuhan sudah beri, apa yang menjadi berkat Tuhan yang sudah kita terima, dibagikan kepada siapa? Kepada semua orang, bahkan termasuk kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, tetapi saudaraku, ada beberapa kiat, ada beberapa langkah di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ya, yang pertama adalah kita harus senantiasa apa? Taat, itu yang pertama. Maka dikatakan apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku, ketika Rasul Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ini menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah pujian. Pujian dari siapa? Pujian daripada seorang rasul, pujian daripada Rasul Paulus, ya. Nah, Rasul Paulus itu tidak akan segan-segan, saudaraku, untuk apa? Untuk memuji jemaat Filipi karena ketaatan mereka. Nah, pujian ini diberikan bukan supaya mereka ini jatuh ke dalam kesombongan, tidak. Tetapi pujian ini, saudaraku, diberikan supaya apa? Jemaat di Filipi itu lebih bertekun di dalam ketaatan. Karena seperti ini, terkadang kita itu seringkali tegur orang, tapi jarang kita kasih motivasi dan pujian kepada orang-orang di sekitar kita. Terkadang kita itu lebih suka menghakimi orang-orang sekitar kita. Terkadang kita itu suka lebih menyalahkan apa yang menjadi kesalahan daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi jarang untuk memberikan pujian kepada siapa? Orang-orang di sekitar kita. Nah, bukan hanya sekedar Rasul Paulus itu memberi pujian, tetapi terkadang juga Rasul Paulus itu juga memberikan teguran kepada siapa? Kepada jemaat Tuhan yang melakukan pelanggaran, kepada jemaat Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Rasul Paulus memberikan teguran itu bukan karena benci, tidak. Rasul Paulus itu memberikan teguran saat itu juga karena apa? Karena dia mengasihi. Mengasihi siapa? Jemaatnya. Bagaimana supaya jemaatnya ini bertumbuh? Bagaimana supaya jemaatnya ini tidak jatuh di dalam dosa dan tidak dikuasai ataupun hidup di dalam dosa? Maka oleh sebab itu dibutuhkan apa? Teguran, dibutuhkan nasihat, dibutuhkan arahan. Nah, saudaraku, baik teguran maupun pujian ini diberikan secara apa? Sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada. Artinya kalau kita tegur orang, ya harus sesuai dengan data di lapangan. Harus sesuai dengan kenyataan. Apakah benar orang itu berbuat dosa? Ya kalau orang itu jatuh di dalam dosa, ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus wajib tegur dia. Sebagai apa? Tanda bahwa kita itu sangat mengasihi dia, begitu. Nah, saudaraku, yang berikutnya, ya di saat kita memberikan pujian juga, kita juga harus melihat data di lapangan. Ya, apakah di saat kita memberikan pujian itu sesuai dengan data di lapangan, sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan yang ada? Sesuai dengan prestasi, sesuai dengan kemampuan yang ia capai, saudaraku. Nah, maka oleh sebab itu, saudaraku, kita harus berhati-hati terhadap pengaruh besar para psikolog sekuler saat ini. Ya, psikolog itu adalah seorang ahli jiwa. Tetapi tidak semua psikolog itu baik, tidak semua ilmu psikologi, ilmu jiwa itu baik. Ada yang salah. Nah, salah satunya adalah seperti tokoh psikolog terkenal itu adalah Carl Rogers dan juga Abraham Maslow, saudaraku. Nah, mereka menciptakan satu teori yang salah. Teori apakah itu? Teori tentang harga diri. Ingat, firman Tuhan itu tidak mengajarkan tentang teori harga diri, ya. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan apa? Kamu itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Kamu itu adalah gambar dan rupa Allah, ya. Kamu itu adalah berharga di mata Tuhan. Maka firman Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang teori harga diri. Kita berharga bukan karena harga diri kita mahal, tidak. Kita berharga karena apa? Kita berharga karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu berharga di dalam hidup kita. Kita berharga karena apa, saudaraku? Kita berharga karena apa? Karena Tuhan sudah mengangkat kita jadi anak-anaknya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, menurut teori ini, saudaraku, menurut teori harga diri atau teori kekuatan ego, saudaraku, mengajarkan bahwa hanya mereka yang merasa bangga akan diri sendiri akan berprestasi dengan baik. Artinya apa? Artinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian bangga akan kemampuan dirinya masing-masing, saudaraku, maka itu akan memicu dan memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk memperoleh hasil atau prestasi yang baik. Saudaraku, pengaruh daripada teori
psikologi sekuler seperti ini cukup lumayan merusak. Merusaknya di mana? Akan membentuk satu sifat yang narsis begitu. Nah, narsistik itu seperti apa? Narsistik itu adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. Orang yang bangga akan kemampuan dirinya sendiri, orang yang narsis ya. Orang yang suka menonjolkan kemampuannya, orang yang terlalu percaya pada kemampuan dirinya sendiri sehingga orang lain diabaikan, sehingga dia tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Saudaraku, itu adalah orang yang narsis, saudaraku. Nah, saudaraku, bukan hanya menjadi narsis, tetapi orang yang dipuji ini juga akan mengalami yang namanya apa? Pembodohan. Suatu saat dia akan sadar bahwa ternyata saya itu dipuji oleh orang di sekitar saya, bukan karena saya berprestasi, bukan karena saya mampu, tetapi karena memang saya bodoh. Ternyata orang-orang di sekitar saya ternyata sedang membangun satu kebohongan besar terhadap kemampuan diri saya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka oleh sebab itu kita harus memuji seseorang, baik pujian atau teguran, kita harus berikan apa? Menurut data di lapangan. Harus sesuai dengan data di lapangan, saudaraku. Ya, jangan kemudian kita puji orang, tetapi tidak sesuai dengan prestasi atau kemampuan yang ia capai, saudaraku. Karena apa? Itu akan membodohi orang itu. Dan suatu saat orang itu pasti akan sadar, lambat laun pasti akan sadar, ternyata saya dibodohi. Dengan apa? Ungkapan-ungkapan kebohongan. Ternyata saya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar saya. Contohnya apa? Contohnya gampang. Terkadang kita puji anak kita, ya, tidak sesuai dengan kemampuan atau prestasinya dia. Dapat nilai jelek, kita ngomong apa? Wah, nak, kamu kerjamu bagus, ya. Oke. Pasti kamu dapat nilai yang bagus lagi, ya. Nah, itu adalah pujian yang membodohi. Sudah tahu dapat nilai jelek, tapi masih kemudian dipuji, saudaraku. Kita tidak mengatakan hal yang sejujurnya kepada siapa? Anak kita. Seharusnya apa yang kita lakukan kepada anak kita yang dapat nilai yang jelek? Bukan memuji, tetapi menegur, menasihati. Bukan hanya sekedar menegur, tetapi juga mengarahkan anak kita. Bagaimana supaya anak kita ini rajin, giat belajar, supaya apa? Memiliki hasil atau prestasi yang baik, saudaraku. Maka demikian juga ketika kita memuji seseorang, jangan kita memuji tidak sesuai dengan kemampuan yang ia capai, saudaraku. Pujilah karena dia sudah memiliki kemampuan atau prestasi yang ia capai. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus memuji siapa? Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi karena apa? Karena sesuai dengan data di lapangan. Karena ternyata jemaat ini adalah jemaat yang taat. Karena apa? Ternyata jemaat ini adalah jemaat yang hidup di dalam kekudusan, menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar, saudaraku. Maka Rasul Paulus layak untuk memuji jemaat di Filipi sesuai dengan apa? Data di lapangan. Penerapannya apa, saudaraku? Penerapannya adalah pujilah seseorang atau tegurlah seseorang sesuai dengan apa? Fakta atau data-data di lapangan. Dan yang berikutnya, saudaraku, apakah saudara hanya sekedar menegur saja? Menegur ketika ada orang yang berbuat salah? Apakah kerjaan kita hanya sekedar mengingat kesalahan daripada orang lain, saudaraku? Tanpa memberikan apa? Motivasi. Motivasi yang apa? Motivasi yang sehat. Supaya apa? Ia bangkit dari kesalahannya. Supaya apa? Ia bangkit daripada keterpurukannya. Karena cenderung kita manusia berdosa itu suka melihat kesalahan orang lain, ya. Ibarat kertas putih. Tetapi di tengahnya ada titik hitam. Yang kita lihat cuman apa? Titik hitamnya itu. Sedangkan yang putihnya tidak kita perhatikan. Itu adalah natur berdosa manusia. Terkadang kita mengingat kesalahan orang lain. Oh iya, si A ini pernah melakukan kesalahan seperti ini. Oh si B pernah melakukan kesalahan seperti ini. Oh si C pernah melakukan kesalahan ini. Saudaraku, tanpa melihat, saudaraku, bahwa ternyata orang ini adalah juga orang yang berprestasi, saudaraku. Maka seringkali kita menghakimi dibanding kita memberikan pujian, motivasi, dorongan, supaya apa? Orang itu bangkit dari keterpurukan. Supaya apa? Orang itu tetap setia kepada Tuhan. Supaya apa? Orang itu tetap taat kepada Tuhan. Inilah jadi batu sandungan bagi kekristenan abad ini. Banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, gak mau lagi jadi orang percaya, gak mau lagi jadi pelayan Tuhan.
Kenapa, saudaraku? Karena kita seringkali menjatuhkan orang-orang di sekitar kita. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, alangkah lebih baiknya bukan hanya sekedar kita tegur orang itu ketika orang itu melakukan kesalahan, tapi kita kasih dorongan, kasih semangat. Ayo, kamu pasti bisa bangkit kok, begitu. Bangkit. Bangkit untuk apa? Setia melayani Tuhan. Bangkit untuk apa? Hidup di dalam kekudusan. Itu yang pertama, saudaraku. Kita harus senantiasa taat. Pada siapa? Pada Tuhan. Dan yang kedua adalah di dalam mengerjakan keselamatan itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan selain hidup taat di bawah pimpinan Tuhan, itu adalah setia kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka dikatakan apa? Ayat 12 bagian B. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu? Saudaraku, kerjakan keselamatanmu itu tidak berarti bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tidak. Ini juga tidak berarti bahwa keselamatan itu merupakan usaha manusia. Ini juga tidak berarti bahwa keselamatan itu adalah usaha manusia dan juga usahanya Allah. Artinya apa? Kerjasama antara manusia dengan Allah. Kerjakan keselamatanmu itu juga tidak berarti bahwa orang Filipi itu tidak yakin untuk selamat. Saudaraku, tidak seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu di sini adalah keselamatan itu artinya adalah seluruh jalan panggilan hidup kita. Ya, seluruh jalan panggilan hidup kita itu adalah keselamatan yang Tuhan beri, saudaraku. Maka hidup kita ini mengikuti panggilan Tuhan itu termasuk di dalam keselamatan yang Tuhan sudah beri. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sementara kata kerjakan itu di dalam bahasa aslinya itu artinya apa? Menyelesaikan. Maka sebagai kesimpulan, kerjakan keselamatan itu apa? Kerjakan keselamatan itu adalah dalam jalan saudara mengikut Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Ikutilah Tuhan sampai akhir, saudaraku. Ketika saudara mulai mengikut Tuhan, ya, jangan berhenti di tengah jalan. Ikutilah Tuhan sampai akhir. Saudaraku, apakah saudara saat ini mulai mundur mengikuti Tuhan? Karena beberapa alasan. Ada begitu banyak orang Kristen yang berhenti di tengah jalan di dalam mengikuti Tuhan. Karena apa? Ada beberapa faktor atau ada beberapa penyebab. Ya, menyebabkan orang Kristen undur dari pelayanan, undur dari panggilan Tuhan. Apa itu penyebabnya? Mungkin dia kecewa terhadap siapa? Orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin juga bukan hanya sekedar kecewa, saudaraku, tapi karena mungkin tekanan ekonomi, ya, seperti masa pandemi ini, saudaraku, memberatkan hidupnya. Sehingga kemudian dia merasa kecewa, saya tinggalkan Tuhan karena apa? Toh juga ternyata Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang sama saya. Kalau Tuhan gak peduli, Tuhan sudah tinggalkan saya, ya, maka ya untuk apa lagi hidup di dalam panggilan Tuhan? Dan yang berikutnya apa lagi penyebabnya? Mungkin karena kita lebih mencintai pasangan hidup kita yang beda iman, lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Sehingga kita putuskan untuk ya udah deh, tinggalkan Tuhan saja. Karena apa? Ya, karena bagaimanapun juga saya lebih mencintai pasangan hidup saya lebih daripada cinta saya sama Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu apa alasan banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan begitu saja, selain daripada beberapa alasan yang saya sebutkan tadi. Tetapi sesusah apapun hidup saudara, sesulit apapun hidup saudara saat ini, sekalipun kita katakan hidup di dalam zaman yang serba susah, serba sulit di dalam masa-masa pandemi ini, saudaraku, ya, tetapi saya mau katakan adalah tetap ikut Tuhan. Tetap jangan kemudian saudara berhenti di tengah jalan. Ikutilah sampai akhir. Tuhan gak pernah tinggalkan kita kok, begitu. Tetapi kita yang tinggalkan Tuhan. Apa yang membuat kita merasa Tuhan merasa tinggalkan kita di saat kita hidupnya susah? Apa yang merasa seperti itu? Penyebabnya itu seperti ini loh. Kenapa sih kita merasa Tuhan itu tinggalkan kita di saat kita menghadapi masa-masa yang susah? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kita yang tinggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang tinggalkan kita. Kita tinggalkan Tuhan, maka kemudian kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka kemudian kita mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata Tuhan sudah tinggalkan saya. Saudaraku, saya ngomong seperti ini, saudaraku,
Bukan berarti saya tidak pernah mengalami masa-masa yang sulit. Bukan berarti saya tidak pernah kemudian jatuh miskin. Saudaraku, saya pernah jatuh miskin. Saudaraku, saya pernah mengalami keterpurukan. Saya pernah juga hampir tidak makan, saudaraku. Saya juga pernah kemudian putus sekolah selama setahun, saudaraku. Karena memang tidak punya biaya untuk melanjutkan studi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Saudaraku, saya pernah mengalami masa-masa yang sukar, sehingga saudaraku, ketika saya ngomong seperti ini bukan berarti kemudian saya ngomong doang. Begitu. Saya tahu apa itu artinya susah, penderitaan dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, bagi saya, saudaraku, ketika saya diminta untuk bersaksi tentang hidup di dalam masa pandemi ini, saya tidak akan menyaksikan tentang kesusahan hidup saya. Karena bagi saya, ini adalah masa penderitaan yang biasa saja. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan yang saya sembah itu jauh lebih besar. Lebih besar daripada permasalahan yang saya hadapi. Lebih besar daripada permasalahan yang Bapak Ibu hari ini hadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebab apa? Sebab Tuhan itu juga pernah dicobai dan juga pernah mengalami yang namanya penderitaan. Itu di dalam surat Ibrani. Maka karena ia dicobai, karena dia mengalami penderitaan yang sama seperti manusia, dia akan mengangkat hidup kita. Dia akan menolong kita yang dicobai. Dia akan menolong kita yang jatuh di dalam penderitaan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah ikut Tuhan, setia sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada begitu banyak rintangan tentunya ketika kita mengikut Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah berjanji manis kepada kita yang mengatakan bahwa kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti hidupmu enak. Kalau kamu ikut Tuhan, semuanya sukses, berhasil dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu, ya. Tetapi janjinya itu selalu ya dan amin. Karena apa? Sebab ketika orang benar jatuh, maka Tuhan akan mengangkat tangannya, menopang tangannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu yang kedua, tetap hidup setia. Karena apa? Ada upah besar yang menanti hidup kita. Dan yang berikutnya adalah ayat yang ke-13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pertanyaannya seperti ini. Kalau pada ayat yang ke-12 dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, artinya apa? Yang mengerjakan keselamatan itu adalah pihak manusia. Tetapi kenapa pada ayat 13 dikatakan karena Allah yang mengerjakan keselamatan bagi kamu? Kenapa dikatakan Allah yang mengerjakan keselamatan? Padahal di ayat yang ke-12 mengatakan bahwa manusia yang mengerjakan keselamatan atau kita yang mengerjakan keselamatan. Kenapa dicatat seperti ini bahwa Allah lah yang bekerja? Saudaraku, kita harus pahami, saudaraku, bahwa pribadi Allah itu sama seperti apa? Sama seperti the energizing one. Artinya apa? Artinya adalah orang yang memberi energi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka baik kemauan kita maupun pekerjaan kita itu selalu menunjuk pada tindakan Allah yang efektif dan selalu berhasil. Itu maksudnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Segala sesuatu itu kan pasti ada yang jahat, pasti ada yang baik. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini? Tentunya adalah mengerjakan kebaikan di hadapan Tuhan. Maka saudaraku, ya, kebaikan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, saudaraku, perbuatan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, dikatakan apa? Itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam setiap perbuatan, kemauan, ataupun tindakan orang-orang percaya. Dan bahkan di saat Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian berdoa, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu melayani, saudaraku, ya, Bapak Ibu mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan, Bapak Ibu baca firman, Bapak Ibu memuji Tuhan. Semuanya itu adalah karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Tidak mungkin Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita, ya. Kalau andai kata, saudaraku, kita hidup di dalam dosa, tidak mungkin Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Kalau andai kata kita berbuat jahat, saudaraku, Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup orang percaya. Dan bahkan
termasuk memampukan orang-orang percaya untuk berdoa. Karena apa? Sesungguhnya kita tidak dapat berdoa. Maka kalau kita bisa berdoa, semuanya adalah karena tuntunan Roh Kudus. Kalau kita bisa melayani Tuhan, semuanya juga karena tuntunan Roh Kudus. Kalau kita bisa menyampaikan firman Tuhan, semuanya adalah karena tuntunan Roh Kudus. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya pintar, saya pandai, saya cerdas. Tidak seperti itu, saudaraku. Saudaraku, kalau mau boleh dikatakan, saudaraku, para nabi-nabi, para rasul zaman dahulu, mereka bekerja sesuai dengan apa? Dorongan kuasa Allah, dorongan kuasa Roh Kudus. Mereka tidak pernah mengandalkan kekuatan atau diri mereka sendiri. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Maka kalau boleh saya saksikan, saudaraku, sebenarnya saya ini orang yang enggak pandai ngomong begitu di depan itu. Saya itu lebih suka bekerja di belakang layar begitu. Saya itu lebih suka enggak terlihat begitu. Saya itu lebih suka enggak diliput begitu aja loh. Saya itu lebih suka seperti itu. Bekerja tanpa diketahui begitu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena apa? Ya, karena basic saya, ya, latar belakang saya. Karena memang saya ini orang yang melankolis, saudaraku. Ya, kalau saudaraku sekalian lihat, ya, wah, Pak Musa ini orangnya, ya, suka ngomong dan lain sebagainya, gini. Enggak, saya itu orangnya pendiam sebenarnya. Melankolis, gak banyak bicara, begitu. Baru ngomong ini, ya, baru bisa ngomong ini baru-baru aja. Waktu masuk seminari, saudaraku, di situ saya belajar, berlatih dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, kelemahan saya sesungguhnya itu adalah gagap, saudaraku. Saya itu gagap orangnya, begitu. Waktu saya pertama kali berkhotbah, saudaraku, saya itu orangnya gagap, ya, gugup, ya, kalau sudah berhadapan dengan banyak orang, saudaraku, itu deg-degan itu sudah, ya. Ngomong itu rasanya ngomong A nggak bisa, ya ngomong B nggak bisa, serba salah, saudaraku. Ya, tetapi kalau saya bisa sampai hari ini, saudaraku, itu bukan karena saya bisa. Maka saudaraku, itu membuat saya semakin hari semakin tunduk pada pimpinan Tuhan. Maka sebelum menyampaikan khotbah, saya biasanya datang sama Tuhan. Pak Yan juga seringkali ingatkan, Pak Musa, ya, sebelum menyampaikan firman Tuhan, sebelum berkhotbah, ya, berdoa dulu sama Tuhan. Ya. Karena apa? Tanpa Tuhan kamu tidak akan bisa. Saudaraku, saya percaya tanpa Tuhan, bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa Tuhan tidak akan diberkati. Nah, yang berikutnya adalah di dalam mengerjakan keselamatan daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan adalah lakukanlah semuanya itu tanpa bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Ayat yang keberapa? 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Ya, artinya apa? Artinya adalah bahwa kita itu harus mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa harus gegeran, saudaraku. Tahu gegeran? Gegeran itu apa? Bertengkar, ya. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, padahal saya pikir melayani Tuhan itu enak loh, begitu. Karena apa? Enaknya bukan karena apa ya? Enaknya itu karena yang kita layani itu Tuhan, begitu loh. Beda kalau kita melayani manusia. Kalau kita melayani manusia, kalau kita melayani presiden, saudaraku, itu kita juga merasa bahagia, merasa senang. Karena apa? Dipercayakan tugas untuk melayani pemimpin negara. Apalagi ini diberikan satu tugas untuk melayani siapa? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa? Waktu kita melayani Tuhan, kita itu harus gegeran dulu. Kenapa kita melayani Tuhan itu kita harus bertengkar dulu, cari kesalahan orang. Oh, ini salahnya, ini salahnya, ini salahnya, ini, begitu. Dan kemudian saat timbul satu kesimpulan bahwa kesalahan ini dibuat oleh orang ini, gitu loh. Nah, saudaraku, kenapa seperti itu? Begitu. Bukan hanya dalam masalah pelayanan saja, saudaraku. Ya, kita seringkali bertengkar, kita seringkali gegeran, begitu loh. Tapi di dalam masalah apa? Ibadah, contohnya, ya, masalah sepele, yang suami minta KU1, ya, yang istri minta KU2, ya, karena mereka ini mau beribadah ke KU1, KU2, istrinya atau suaminya minta, udah mama ikut aja di KU2 atau papa ikut aja di KU1. Ya, maka kemudian apa? Dari masalah yang sepele ini kemudian timbul pertengkaran, timbul gegeran, timbul musuhan,
begitu. Ah ya udah kalau gitu kalau mama atau papa nggak mau di KU 2 atau KU 1 ya, lebih baik saya berangkat sendiri ya. Terus pulangnya nggak saling sapa. Karena apa? Hanya masalah KU, hanya masalah sepele. Demikian juga kita seringkali bertengkar gara-gara apa? Dress code, begitu loh. Yang satu kepengen, wah saya pengennya pakai jas contohnya, atau satu kepengen pakai batik, satu kepengen pakai lengan panjang atau lengan pendek, begitu ya. Tapi karena tidak sepakat, saudaraku, kita apa? Gegeran. Kita saling apa? Bertengkar, begitu. Ada mungkin permasalahan lain karena tidak dipanggil menjadi ya penyala lilin ya tidak dipanggil ya, karena kedudukannya adalah kedudukan ya orang ternama, orang tinggi ya di sebuah gereja, tidak diundang untuk menyalakan lilin, saudaraku. Yang terjadi apa? Bertengkar, lempar-lemparan kursi. Ada seperti itu? Ada. Saya pernah melayani gereja yang semacam ini, saudaraku, ngeri. Ada juga yang karena apa, saudaraku? Rebutan kursi, saudaraku. Ya karena apa? Ya karena kursinya itu dikapling, begitu loh. Kemudian apa? Bertengkar, begitu, dan lain sebagainya, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sadar enggak sih? Kita itu lagi melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, itu harus apa? Harus tetap bersatu, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Karena hanya masalah sepele, kemudian kita bertengkar, saudaraku. Karena hanya masalah sepele, saudaraku, kemudian kita cari-cari kesalahan orang lain, saudaraku. Saudaraku, ya jangan seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan mengajak kita supaya apa? Kita itu hidupnya rukun, begitu loh. Enak kok kalau kita hidup rukun, begitu loh. Sama seperti apa? Sama seperti embun, ya, dari Bukit Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Saudaraku, kenapa dikatakan? Kenapa pemazmur mengatakan orang yang rukun, orang yang percaya yang hidupnya rukun, anak-anak Tuhan yang hidupnya rukun itu sama seperti apa? Embun yang dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa? Itu berbicara mengenai apa? Berkat Tuhan. Embun itu berbicara tentang berkat Tuhan. Ya, embun itu berbicara tentang berkat Tuhan, saudaraku. Embun itu akan membawa, bukan hanya membawa kesejukan, tapi juga membawa kesuburan pada tanah yang dilewati oleh embun itu. Dan juga menjadi sumber daripada mata air, daripada setiap sungai-sungai. Maka itu melambangkan apa? Berkat Tuhan. Kita gereja Tuhan, kalau ingin diberkati oleh Tuhan, kalau ingin menjadi lebih besar lagi, kalau ingin bertumbuh, saudaraku, rahasianya cuma satu. Jangan suka gegeran, itu aja. Enak enggak kalau Bapak Ibu ibadah, kita lihat, oh ada musuh kita. Ya, enak enggak sih? Enak enggak kalau kita datang ke gereja, kita lihat ada orang enggak suka gitu ya. Ya, di depan pintu sana, saudaraku. Kita suka sih? Enggak. Kita enak enggak sih gitu dalam hati? Kita mau pelayanan nih gitu, tapi kita lihat orang yang enggak suka. Begitu enak enggak sih? Hidup kita enggak akan diberkati. Pelayanan kita enggak akan diberkati. Gereja Tuhan tidak akan diberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka marilah di dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan, kerjakanlah dengan serius, tanpa berbantah-bantahan, tanpa bersungut-sungut, tanpa harus gegeran terlebih dahulu. Saudaraku, kalau ada yang salah, ingatkan. Dan yang berikutnya, saudaraku, di dalam mengerjakan keselamatan, saudaraku, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang harus kita lakukan adalah berpegang pada firman kehidupan, saudaraku. Peganglah firman Tuhan, peganglah firman kehidupan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah pelita. Pelita itu apa? Lampu, saudaraku. Maka hidupmu tidak akan tersesat kalau kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Hidup kita akan diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Apa yang membuat kita tidak suka belajar firman Tuhan? Apa sih? Begitu. Saya tuh terkadang suka itu ya sama anak-anak pemuda itu yang tiap pagi itu kadang-kadang kalau saya pasang status
baik di IG maupun di WA. Mereka itu kadang-kadang bertanya tentang apa? Masalah ayat firman Tuhan. Kak, kalau begitu ini gimana Kak? Maksudnya gimana? Ini gimana ya? Jadi rasa penasaran itu ada, begitu loh. Ya, rasa kepingin belajar itu ada, tetapi yang saya jumpai itu hanya beberapa, begitu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian kalau mau tanya tentang firman Tuhan, ya silakan, nggak apa-apa. Baik malam, siang, pagi, petang, ya kami yang hamba Tuhan siap melayani kok, begitu loh. Nah, rasa penasaran itu harus ada, begitu loh. Baca firman Tuhan itu kalau kita hanya sekedar baca begini, ngantuk, bosan. Karena apa? Tidak ada yang namanya haus akan firman Tuhan, tidak ada kerinduan. Karena kita hanya baca firman Tuhan itu sekedar dipaksa. Maka hasilnya apa? Ya ngantuk, begitu. Tapi kalau kemudian muncul pertanyaan di dalam benak pemikiran kita, maka tidak akan jemu-jemu untuk kita belajar firman Tuhan. Saudaraku, kita harus berpegang pada firman Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan itu menjadi dasar hidup di dalam kehidupan kita. Ya, karena firman Tuhan itu menjadi dasar orang percaya. Karena firman Tuhan itu menjadi penolong di saat kita menghadapi kesusahan. Firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam hidup kita supaya kita tidak tersesat. Banyak orang Kristen hidupnya tersesat karena apa? Hidup tidak mau belajar firman Tuhan. Saudaraku, yang berikutnya, yang terakhir, saudaraku. Bagaimana di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri? Di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri, ayat 18 dikatakan apa? Kamu juga harus bersukacita, demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Langkah yang terakhir yang harus kita kerjakan, itu adalah tetap senantiasa bersukacita di dalam segala hal. Saudaraku, gampang ya kalau kita bersukacita pada saat keadaan hidup kita bahagia. Gampang ya kalau kita bersukacita pada saat apa? Pada saat hidup kita berjalan mulus. Tapi bagaimana di saat Tuhan izinkan ada masalah terjadi? Bagaimana di saat Tuhan izinkan ya ada persoalan sakit penyakit terjadi di dalam hidup kita? Masihkah kita tetap bersukacita? Saya katakan kita tidak akan mungkin bisa bersukacita di hadapan Tuhan kalau ternyata sukacita yang kita andalkan adalah sukacita yang dari dunia. Itu tidak bertahan. Engkau yang punya rumah, ya engkau yang punya katakanlah perusahaan dan lain sebagainya, saudaraku. Ya, kemudian harta benda di mana-mana, saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa itu semuanya haram hukumnya, tidak. Ya, justru melalui harta benda kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ya, orang yang memiliki cita-cita untuk jadi kaya itu adalah cita-cita yang mulia, asalkan cita-cita itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saudaraku, saya mau katakan di sini adalah kalau hidup kita hanya berdasarkan pada harta benda, kalau sukacita hidup kita hanya ditentukan pada pakaian yang kita miliki, pada merek yang kita miliki, saudaraku, pada harta benda yang kita miliki, saudaraku, maka saudaraku itu tidak akan bertahan. Karena apa? Sukacita Tuhan berbeda dengan sukacita dunia. Sukacita dunia mungkin masih bisa dirampas, mungkin masih bisa hilang, tapi sukacita Tuhan tidak akan bisa hilang. Karena apa? Nilainya kekal. Di saat susah, ada kematian pun, sukacita itu akan tetap bertahan. Saudaraku, ada seorang yang bernama Richard Baxter, saudaraku. Dia pernah berkata seperti ini. Sukacita yang pertama dari Tuhan itu akan mengangkat kita dari kejenuhan dan depresi, serta membuat hidup kita jadi menyenangkan. Saudaraku yang hari-hari ini zaman susah, hidup di zaman susah, saudaraku yang jenuh, saudaraku yang depresi karena kehilangan pekerjaan, saudaraku ingat, sukacita dari Tuhan itu akan membuat kita menjadi hidup lebih menyenangkan. Tidak akan membuat sampai hidup kita menjadi depresi. Saudaraku, yang kedua adalah sukacita Tuhan itu akan membuat penderitaan itu menjadi lebih ringan. Ya, karena ternyata apa? Karena ternyata Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita yang nilainya tidak dapat dirampas oleh orang lain. Sukacita itu menjadikan apa? Penyataan kasih Allah itu menjadi manis. Artinya apa? Kalau ada sukacita Tuhan di dalam hidup kita, kita akan senantiasa diingatkan oleh janji-janji Tuhan yang manis, lebih manis daripada madu. Bahwa Tuhan akan menyertai sampai masa putih rambut kita, Tuhan akan menggendong kita. Ya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia.
Saudaraku, itu adalah janji-janji Tuhan yang manis. Saudaraku, yang berikutnya, kalau ada sukacita di dalam hidup kita, maka kematian itu tidak akan lagi mengerikan. Saudaraku, kalau ada sukacita Allah di dalam hidup kita, kematian itu tidak akan terasa mengerikan. Saudaraku, karena apa? Ada sukacita Allah, ada sukacita Kristus tinggal di dalam hidup kita. Kematian tidak akan membuat kita menjadi ngeri. Kematian tidak akan membuat kita menjadi takut. Karena apa? Ada sukacita Allah di dalam hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai penutup, saudaraku, bagaimana kita mengerjakan keselamatan daripada Tuhan? Itu adalah kita harus senantiasa taat ya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir. Dan kemudian apa? Lakukan segala sesuatu tanpa gegeran, tanpa bertengkar, dan berpeganglah pada firman kehidupan. Biarlah sukacita Tuhan memerintah di dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita meneladani kehidupan jemaat di Filipi, saudara. Jemaat di Filipi dipuji karena ketaatan mereka, menjadi saksi bagi banyak orang. Maka jangan merasa puas kalau saudara hari ini sudah mengalami pertumbuhan rohani. Tapi teruslah untuk semakin hari semakin belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan selama atau selagi kami hidup di dalam dunia ini, kami harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri, karena kami percaya keselamatan itu tidaklah bersifat pasif, tapi keselamatan itu bersifat aktif. Sehingga biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa mengabarkan Injil Tuhan, kasih-Nya Tuhan kepada banyak orang. Dan biarlah hidup kami bertumbuh sama seperti jemaat di Filipi. Mereka bertumbuh di dalam hal ketaatan, kekudusan, keteladanan hidup. Biarlah hidup kami juga bertumbuh menjadi sama seperti jemaat di Filipi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Meteraikan firman ini di dalam hati kami yang paling dalam, supaya biarlah kami hidup melakukan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bangkit berdiri, doksologi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh
Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya dan jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali saat teduh. Amin. Pujian pengutusan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami segenap penata layan kebaktian umum pertama Minggu tanggal 11 April 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.